Berikut manfaat pendidikan formal. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan pada diskusi 3 di mata kuliah komparatif tentang perbedaan pendidikan formal dan informal. Pada poin pertama, yaitu dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat tantangan dari pendidikan formal dan informal, dan bagaimana kita dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pada poin pertama, saya akan menjawab, yakni pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah dan memiliki kurikulum yang struktur. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi dan memiliki jenjang pendidikan yang teratur seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan formal juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu agar dapat berkontribusi dalam masyarakat. Berikut manfaat pendidikan formal. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membuka peluang kerja yang lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Di situ juga ada tantangan tentang pendidikan formal, yakni akses terbatas dalam pendidikan formal adalah terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil, sehingga banyak anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena jaraknya yang jauh, biaya yang cukup tinggi, dan ataupun kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan yang rendah, kurikulum yang tidak relevan, kurangnya fasilitas, dan kualitas mengajar yang rendah, sehingga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan formal. Dan yang ketiga adalah kesenjangan pendidikan. Pada kesenjangan pendidikan ini yang signifikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pendidikan formal di daerah perkotaan cenderung lebih baik dibanding di daerah pedesaan. Dengan begitu, dapat menyebabkan kesenjangan dalam kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja antara individu yang tinggal di daerah perkotaan dan dibanding dengan pendidikan yang ada di pedesaan. Sedangkan pendidikan non-formal yaitu dilaksanakan di masyarakat, dan pendidikan informal dilaksanakan juga terutama dalam keluarga. Salah satu manfaat pendidikan informal bagi masyarakat di Indonesia adalah memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Menurut Profesor Dr. Arif Rahman, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pendidikan informal dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia sendiri masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Dengan begitu, bagaimana peran dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, dan juga bagaimana untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka. Baik, saya akan menjawab pada pertanyaan yang kedua ini, bagaimana untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
pada keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, salah satunya di daerah terpencil, menjadi tantangan yang tidak boleh diremehkan. Sehingga hal ini kita dapat memberikan serangkaian program inovatif dan dukungan berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan yang luas dan dukungan pemerintah. Kita dapat memainkan peran krusial dalam menyediakan program pendidikan non-formal seperti kelas literasi dan keterampilan dasar untuk meningkatkan akses ke pendidikan bagi yang putus sekolah atau buta aksara. Kemudian kita dapat menyelenggarakan bimbingan belajar, memberi dukungan tambahan bagi siswa yang menghadapi kesulitan akademik, terutama di daerah terpencil dengan fasilitas pendidikan yang terbatas. Kita juga dapat melakukan advokasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan seperti akses di sekolah yang layak, penyediaan buku pelajaran, dan pelatihan guru yang berkualitas. Tidak hanya begitu saja yang kita dapat andalkan sebagai pendekatan tradisional, tapi juga menginisiasi program-program inovatif untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah terpencil. Salah satu program unggulannya yaitu kita dapat membangun posyandu pendidikan anak usia dini. Posyandu pendidikan anak usia dini ini dapat memberikan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak usia dini, termasuk stimulasi kognitif dan juga perkembangan sosial emosional dan persiapan untuk sekolah. Kemudian dukungan berkelanjutan, yaitu dengan program ini kita bisa memberikan dukungan berkelanjutan kepada siswa, yaitu dengan memberikan konseling dan bimbingan motivasi untuk mendorong siswa agar tetap bersemangat belajar. Kemudian dukungan finansial, seperti kita memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk meringankan beban keluarga. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan melalui kampanye dan sosialisasi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam menanggapi perbedaan pendidikan formal dan informal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.